Al-Quran itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar. Mudah-mudahan tadi syaratnya apa? Syaratnya selain tadi kita membaca, kemudian tadi kita mendengar, kemudian kita sedikit demi sedikit memahami, yang paling jelas adalah mengamalkannya, gitu ya. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana katanya pengamalan Al-Qur'annya, maka kata Aisyah, ya itulah Rasulullah Al-Qur'an berjalan gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana sejarahnya, Rasulullah itu tidak pernah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa diskon yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam acara diskusi online atau disingkat dengan diskon. Alhamdulillah, kali ini di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barokah, dengan pula penuh dengan maghfirah, ya. Ini alhamdulillah kita kedatangan Bapak Ustadz Asep Permana SPDI yang sekilas nanti akan memaparkan tentang Al-Quran sebagai sifat. Untuk sebelumnya, dalam acara selanjutnya biasanya suka ada dikatakan visi, misi, strategi, atau dikatakan yel-yel, ya. Alhamdulillah At-Tanwir atau Masjid At-Tanwir ini mempunyai yel-yel yang sangat cemerlang, yang sangat bagus. Di antaranya, ya, yelnya biasa yang kita yang sudah tidak asing lagi, di antaranya ikhlas, cerdas, tuntas, alhamdulillah. Dalam hal ini, dalam ikhlas itu kita melaksanakan sesuatu itu harus dengan ikhlas, tidak ada unsur paksaan, ya. Di antaranya, terus cerdas dalam berpikir, cerdas mengambil tindakan, itu dalam itunya. Terus tuntas dalam sesuatu, bahwa pekerjaan atau apa kita harus tuntas. Dan biasanya kalau pekerjaan itu dengan yang baik, dikatakan harus mengatakan alhamdulillah. Nah, untuk itu di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, ya, kita sudah menginjak hari yang keempat ini. Mudah-mudahan saum kita diberkahi dan mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, yang tadi katakan kita kedatangan Bapak Asep Permana SPDI, ya. Kita akan memaparkan tentang pemateri itu akan memaparkan tentang Al-Quran sebagai sifat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hal ini, ya, saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz, ya, di dalam soal Al-Quran itu, ya, banyak manfaat dan faedahnya, ya. Di antaranya khusus atau dikatakan materi tentang dikatakan sebagai Al-Quran sebagai obat. Ini ada 4 poin yang akan ditanyakan kepada Pak Ustadz, ya. Yang pertama, apakah Al-Quran itu benar menjadi sifat dalam Al-Quran tersebut? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas kudrat dan iradatnya, atas kuasa dan kehendaknya. Hari ini kita bisa dipertemukan, ya, kebetulan sama ya, namanya Asep, jadi ada 2 Asep di sini. Dua Asep kuadrat. Tadi Pak Asep mengatakan apakah betul Al-Quran itu sebagai syifa? Maka jawabannya adalah betul. Memang betul, Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Jadi kita jangan ragu lagi, jangan ada sakwa sangka yang membuat kita ini benar atau enggak ya, gitu ya. Nah, jadi langsung
betul bahwa memang Al-Quran itu adalah sebagai syifa atau sebagai obat atau sebagai penawar. Oh, iya. Itu pertanyaan yang satu, Pak Ustadz. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ayat tersebut mengenai sifat obat itu ya? Ya. Jadi untuk supaya kita lebih yakin bahwa Al-Quran itu adalah sebagai syifa, maka ada dalilnya, gitu kan? Dalilnya itu ada dalil nakli, ada juga dalil akli, gitu kan? Dalil naklinya yaitu terdapat di dalam Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17 di ayat 82. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa atau sebagai penawar atau sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 82 yang telah dijelaskan bahwa memang betul Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa, sebagai rahmat, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus beriman. Jadi kalau dia beriman, maka jadilah Al-Quran itu sebagai syifa atau sebagai rahmat. Ya, syaratnya yang utama adalah beriman tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz. Apa yang dimaksud dengan sifat pada ayat tersebut yang menjelaskan tentang sifat itu? Ya. Untuk penafsirannya, di sini saya membaca literasi pertama adalah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang pertama arti syifa itu adalah Al-Quran dapat menjadi terapi bagi jiwa seseorang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan. Kemudian yang keduanya, Al-Quran membuka jiwa seseorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran bisa menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Hal ini sama dikemukakan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia membacakan bahwa membaca Al-Quran itu dapat mengobati penyakit jasmani dan rohani. Nah, kata Ibnu Qayyim mengatakan penyakit rohani ketika seseorang menuntut ilmu bukan mengharap ridho Allah, kemudian menjalani hidup dengan tujuan yang salah, maka dia akan menjadi rapuh sehingga jasmaninya tidak fit lagi. Tapi kalau dia membaca Al-Quran dengan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa menyembuhkannya. Bahkan dalam satu acara ketika itu ada Ustadz Danu, dia mengatakan kalau membaca saja pengaruhnya sedikit, tapi yang betul itu adalah tilawah katanya. Apa itu tilawah? Tilawah itu selain dia membaca, dia juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar apabila dia mengamalkan. Jadi bukan hanya membaca saja, tetapi dia juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Misalnya berinfak, bukan hanya kata Al-Quran berinfak, tapi dia melaksanakannya. Sholat, bukan hanya kata Al-Quran sholat, tapi dia melaksanakan sholat. Kalau dia melaksanakan amalan-amalan Al-Quran itu, maka Al-Quran itu bisa menjadi syifa atau obat. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir mungkin, Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan terakhir. Adakah kisah yang menguatkan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa atau sebagai obat? Sebenarnya banyak mungkinnya kisah di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin di antara jamaah, di antara pemirsa juga pernah mungkin mengalami hal itu gitu.
Cuma di sini ada satu kisah yang kita bisa ambil, yaitu kisah seseorang yang datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Dia datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud dengan dia mengemukakan keluhannya. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, saya ini punya kegelisahan, saya ini ragu, saya ini lamun cek Sunda teh mah tegenah hate gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian apa yang dianjurkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud itu? Abdullah ibnu Mas'ud langsung mengatakan begini, baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengarkan orang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, datangi majelis yang mendalami tentang Al-Quran. Maka orang itu melaksanakan perintah atau anjuran dari Abdullah ibnu Mas'ud tadi. Dia baca Al-Quran, kemudian dia mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, kemudian dia juga mendatangi majelis-majelis di mana majelis di situ menjelaskan tentang isi kandungan ayat Al-Quran. Setelah dia mengamalkan itu, dia datang lagi kepada Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, bagaimana, katanya, apa yang sudah kamu dapatkan setelah mengamalkan apa yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh saya? Maka orang tadi yang awalnya tadi ada keraguan, ada kegelisahan, maka dia berkata, ya, ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, di sini ini menguatkan bahwa memang Al-Quran itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar. Mudah-mudahan tadi syaratnya apa? Syaratnya selain tadi kita membaca, kemudian tadi kita mendengar, kemudian kita sedikit demi sedikit memahami, yang paling jelas adalah mengamalkannya, gitu ya. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana, katanya, pengamalan Al-Qur'annya, maka kata Aisyah, ya itulah Rasulullah Al-Qur'an berjalan, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana sejarahnya, Rasulullah itu tidak pernah sakit, gitu kan, bahkan hanya pas akhirnya saja ketika mau meninggal dunia dia merasakan sakit yang cukup parah, ya, karena dia syariatnya mungkinnya meninggalkan alam dunia ini. Jadi pada intinya kalau kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dan memahami Al-Quran serta mengamalkannya, atau kata Ustaz Danu mengatakan tilawah Al-Quran, selain membaca, dia memahami dan juga mengamalkan, maka itu bisa menjadi syifa atau obat. Seperti itulah mungkin gambarannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelas atau sedikit sharing lah, begitu kan, bahwa ternyata memang betul Al-Quran yang dikatakan sebagai obat itu memang nyata, sudah terbukti nyata, bisa jadi misalnya dialami oleh para pemirsa, bisa jadi dialami oleh orang-orang yang terdahulu yang kita bisa membaca kisah-kisahnya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz yang tadi menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat. Nah, mudah-mudahan uraian dari Pak Ustadz yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi beliau yang menyampaikannya, umumnya untuk kita semuanya. Memang dalam Al-Quran itu ini sebagian yang dimukakan oleh Pak Ustadz itu sebetulnya dalam Al-Quran itu banyak khasiat dan manfaatnya, ya, keilmuannya banyak. Karena segala sesuatu keilmuan terdapat dalam Al-Quran. Jadi di ilmu apa, misalkan ilmu pertanian, ilmu apa, terdapat dalam Al-Quran. Silakan yang tadi katakan oleh Pak Ustadz itu membaca, ya, Al-Quran, ya. Maka kalau misalkan kita bergetarlah, gitu, kita misalkan ada yang bacakan suatu ayat Al-Quran, suatu bergetar dalam hati, itu berarti kita sudah mengimani dalam Al-Quran tersebut. Nah, untuk itu meskipun apa dikatakan materi Al-Quran sebagai sifat itu sifatnya apa, sebagian, sebetulnya banyak, ya, sebenarnya pertanyaan ini yang akan dilontarkan kepada Pak Ustadz. Berhubung waktu dan tidak mencukupi lagi, cukup sekian aja dari saya, dan mohon terima kasih pada Pak Ustadz yang telah memaparkan tentang Al-Quran sebagai sifat. Ditutup dengan doa, nun wal qalami wa may yasturun, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.